Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasuluhu wa ala. Ma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, anak-anakku, jamaah sholat isya yang insyaallah sebentar lagi juga kita akan berjamaah sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pada malam insyaallah, malam terakhir ini insyaallah di bulan suci Ramadan pada malam ke-29 ini saya akan menyampaikan beberapa hal sekaligus juga nanti sedikit tausiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hujung Ramadan, insyaallah besok hari terakhir. Apa yang harus kita lakukan termasuk dalam rangka menyambut hari raya atau hari Idul Fitri pada 1447 Hijriah tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja kita mengakhirinya, yang paling penting adalah kita diwajibkan membayar zakatul fitrah. Syariat sudah ada kurang lebih 400 lebih muzaki ya Pak Indonesia. Tahun kemarin kita ada 600 lebih muzaki. Hari ini belum nyampe 600. Kita tunggu besok. Insya Allah besok pada duhur kita akan distribusikan atau kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu segenap panitia mohon hadir membantu, karena zakatul fitrah ini tidak menggunakan kupon, kita sudah beberapa tahun ini, tapi kita bagikan kepada mustahik langsung ke rumahnya. Nanti berupa beras dan uang yang memang sudah kita kumpulkan daripada para muzaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya zakatul fitrah ini ada sebuah hadis walaupun mungkin tidak sahih, shaimi mu'allaqu bainas sama'i wal ardh illa bi zakatil fitr. Puasa kita ini tidak akan sampai ke Allah, menggantung ya, kecuali dengan disempurnakan dengan membayar zakatul fitrah. Begitu, mari yang belum, monggo. Yang kedua, di Idul Fitri ini kita sering mengucapkan berbagai cara, berbagai jenis ucapan. Ada yang mengucapkan selamat Idul Fitri, ada kalau orang dari Sumatera Utara selamat lebaran, karena lebar begitu. Ada kalau dari Jawa Sugeng Yatin nyuwun pangapunten pilih wonten kelepatanipun. Nah, mohon maaf, selamat hari raya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau bahasa Lampung apa ini? Ada nggak bahasa Lampung? Kilo maaf. Kilo maaf. Ya, kilo maaf. Kilo maaf sama-sama. Ya. Kalau orang Sunda, wilujeng boboran. Wilujeng boboran siam, wilujeng boboran Idul Fitri. Boboran itu sama aja kayak lebaran, tambah lebar-lebar gitu. Sama. Nyuwun ke dihapura bagi ayat kelepatan. Ujung-ujungnya kalau anak-anak ada ujungnya. Kalau ada kelonggaran, dimohonkan amplopnya. Biasanya kalau anak-anak. Sungkeman itu isinya itu. Monggo mawon, sifatnya adalah kita minta maaf dan doa. Intinya doa. Ada juga yang minal aidin wal faizin. Nah, ini banyak di TikTok sudah di. Bagaimana cara jawabnya? Artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang kembali kepada kemenangan. Jawabnya memang ada di stiker itu, sama-sama malas ketikan. Lebih baik amin ya jawabnya. Amin itu doa untuk kita. Atau dijawab yang sama. Minal aidin wal faizin. Sama-sama itu memang ada benarnya juga sama-sama. Kenapa?
sama-sama ngucapin itu maksudnya. Ya, sama-sama minal aidin wal faizin. Kemudian yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ini taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Ja'alana Allahu minal aidin wal faidin, atau siyamana wa siyamakum. Ya. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semua, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapat kemenangan. Sama doa itu. Kita jawab amin juga boleh. Atau kita jawab yang sama juga tidak masalah. Ya memang kalau sama-sama kurang pas. Masa doa kita jawab sama-sama. Coba kalau kita doa di riungan, Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sama-sama kan enggak pas. Lebih baik amin. Tapi monggo ya, mau dijawab dengan yang sama juga silakan. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya'ulanallahu ya minal aidin wal faidin siyamana wa syamakum. Bahasa Arab nggak bisa, bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Lampung nggak apa-apa. Kalau doa itu boleh pakai bahasa, kecuali doa dalam sholat. Monggo saja ya, silahkan. Yang sering saya baca itu doa tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali falaidika muadin. Itu adalah susunan atau karangan daripada ulama. Tapi isinya bagus, monggo. Kalau Rasulullah kan biasanya doanya yang sering saya baca di terakhir itu di sholat witir, itu juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat witir. Kemudian Pak mungkin ada yang belum paham ya, kalau anak-anak terutama ini ibu-ibu, Pak Mursyid itu setiap hari baca selawat itu, selawat kepada Nabi, selawat kepada para sahabat. Kemudian beliau ngajak as-salatu tarawih jami'atur rahimakumullah. Yuk kita salat tarawih secara berjamaah. Walaupun kadang-kadang beliau keras, tapi kadang-kadang salah ya, maklum ya. Gak apa-apa. Tidak pun tidak pakai itu gak apa-apa. Kalau tahun depan kita gak mau pakai itu gak apa-apa. Langsung naik gitu aja. Ya. Gak usah pakai doa juga gak apa-apa, asal sepakat. Ya, sepakat di jamaah kita. Doa tarawih bagus, doa witir juga bagus. Dan doa hari raya itu tadi, ya silahkan, monggo. Kemudian berikutnya, jangan lupa di bulan Syawal ini ada puasa sunnah 6 hari. Kalau kita laksanakan, kalau kita kerjakan, pahalanya seperti puasa kita 1 tahun. Dari man shoma ramadhana tsumma atba'at sunma'at ba'ang sitan min sawal karena kasyami dahar. Ya tadi ya. Hadis Ruhul Muslim nomor 1164. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa 6 hari, puasa sunnah maksudnya, di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Pahalanya. Ya, jadi jangan disia-siakan. Monggo mau berturut-turut, monggo mau di 2 hari. Biasanya kalau masih kerja itu kita ada halal bihalal, berhenti dulu besok. Nah, itu jangan ditinggalkan. Kalau di Jawa itu biasanya hari kedua sudah pada puasa lagi. Ya, kalau daerah santri. Kemudian 6 hari ada puasa, ada lebaran kupatan. Ya, ada kupat. Sebenarnya katanya itu salah, bukan kupatan. Cuma ditanya itu puasa itu kafatan, berarti puasa itu full seperti 1 tahun. Kedengarannya karena santrinya ngantuk, makanya kupatan. Jadi kapatan, sebenarnya kafatan. Jadi itulah yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan. Saya selaku takmir, mohon maaf sebesar-besarnya dalam melayani jamaah. Ya, yang pertama tentu tempat dan sebagainya, menyiapkan bersama ibu-ibu buka.
kemudian juga sahur itikaf, alhamdulillah setiap pagi selama 10 hari ini tidak kurang dari 30 orang ya. Yang sahur di sini biasanya hanya kurang lebih 25 orang. Kalau yang hadir lebih dari itu. Ini apabila menunya kurang pas, ya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Itulah memang sementara yang bisa kita siapkan. Yang kedua, para dai, para mubalik, apabila menyampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, kurang berkenan, merasa tersinggung, itu tidak lain semua dai kita, semua penceramah kita itu ingin mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau yang tersinggung, yang jangan mutung, tidak lagi ikut sholat tarawih, tidak lagi ikut tadarus, tidak lagi ikut buka bersama, jangan ya. Kita saling memaafkan ya Ramadan ini. Mudah-mudahan kita apa yang dikatakan oleh doa tadi, diharapkan oleh doa tadi, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrahnya dan kembali kepada kebenaran. Saya rasa itu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam melayani jamaah selaku takmir, selaku DKM banyak kekurangan di sana sini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.